bercerita datangnya Hari Pemuda, berdeklarasi membuktikan kuasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan beserta staf SMP Negeri 51 yang saya hormati, serta anak-anakku siswa Spenlisa sekalian yang saya cintai. Hari ini tanggal 28 Oktober 2021, seluruh bangsa Indonesia memeringati ke-93 tahun Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda yang kedua, para pemuda menyatakan sumpahnya untuk mengakui, memiliki, memperjuangkan, dan mempertahankan tanah air, bangsa, dan bahasa yang terungkap dalam isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersatukan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat itulah yang perlu kita contoh sebagai seorang pemuda dengan tidak memandang suku, ras, dan agama, bersatu dalam tujuan yang sama untuk menerima tongkat estafet dari para pahlawan dan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda guna meneruskan perjuangan membangun dan memajukan bangsa ini. Kalian sebagai pelajar dapat meneruskan perjuangan para pendahulu kita dengan belajar yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Karena kalianlah penerus bangsa tercinta Indonesia ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Jadi tetap semangat anak-anak untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Sumpah Pemuda bukanlah sekedar teks sejarah, tetapi seperti kepalan tangan yang berlumuran darah. Meski harus merasa sakit, tapi tetap banggalah untuk mengatakan, saya Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dan bersumpah di bumi pertiwi, surga megah, juang darah. Terbayang manisnya kisah bersejarah. Kini kamilah pemuda bertumpah darah, pemuda berbangsa, pemuda berbahasa satu. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Dan bagaimana terjadinya Sumpah Pemuda itu? Yuk kita bahas video ini. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Pada awalnya, Sumpah Pemuda diawali karena adanya dorongan untuk bersatu. Mengapa begitu? Karena pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Hal tersebut dianggap para pemuda memudahkan bangsa Belanda dalam mengadu domba bangsa Indonesia atau dikenal sebagai politik divide and impera. Para pemuda mulai menyadari akan hal tersebut. Kemudian, para pemuda terpelajar mulai membuat organisasi-organisasi kepemudaan di daerah, mulai dari Jong Java, Jong Betawi, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Cilebes, dan lain-lain. Karena menginginkan persatuan, mereka ingin agar organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan tersebut dapat melebur menjadi satu yang bersifat nasional untuk melawan penjajah. Sehingga akhirnya, semua setuju untuk melakukan Kongres Pemuda. Dalam Kongres Pemuda kedua ini, terciptalah tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan tersebut antara lain: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Dalam Kongres Pemuda kedua ini, terciptalah tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan tersebut antara lain: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini juga memiliki makna yang menarik loh. Beberapa makna Sumpah Pemuda ialah: 1. Mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. 2. Wujud cinta tanah air. 3. Mendorong semangat juang pemuda. 4. Sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 5.
menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 6. Menekankan rasa bangga akan bangsa Indonesia. Teman-teman, Sumpah Pemuda juga memiliki banyak fakta menarik loh. Berikut fakta menarik Sumpah Pemuda. Pertama, awalnya tidak disebut Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh Muhammad Yamin yang dihasilkan pada sesi terakhir Kongres. Namun, pada awalnya, rumusan ini tidak dinamakan Sumpah Pemuda. Bahkan, sampai sudah dibacakan dalam Kongres, rumusan ini masih belum memiliki judul. Nama Sumpah Pemuda baru muncul beberapa hari setelah Kongres dilaksanakan. Walaupun begitu, hari peringatannya tetap di tanggal di mana rumusan tersebut dibacakan, yaitu 28 Oktober. Kongres Pemuda 2 hari pertama, yakni hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, dilangsungkan di lapangan Banteng, tepatnya di Gedung Katolik Jongliangbon atau KJB. Kongres ini digelar selama 2 hari dengan 3 kali rapat yang dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda. Ketiga, menggunakan ejaan Van Ophusen. Seperti yang kalian ketahui, ada 3 butir yang ditulis dalam isi naskah Sumpah Pemuda. Namun ternyata, naskah Sumpah Pemuda ditulis menggunakan ejaan Van Ophusen. Van Ophusen adalah ejaan yang digunakan pada masa itu untuk menulis kata berbahasa Melayu menggunakan model yang bisa dimengerti oleh orang-orang Belanda. Keempat, merdeka jadi kata terlarang dalam Kongres. Yel-yel merdeka yang sudah berulang kali berkumandang, tepatnya sejak Kongres pertama berlangsung, rupanya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Sampai-sampai, polisi Belanda harus mengawasi dengan ketat jalannya Kongres. Belanda lantas mengeluarkan rancangan kata merdeka dalam Kongres. Kelima, diikrarkan di rumah orang Tionghoa. Peranan anak-anak muda keturunan Tionghoa cukup besar dalam Kongres Pemuda II. Bahkan, tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan asrama pelajar milik peranakan Cina bernama Shikoyang. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat itu kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Beberapa orang perwakilan pemuda peranakan Tionghoa hadir di Kongres Pemuda II dan turut berikrar mengucapkan Sumpah Pemuda. Beberapa di antaranya yang diketahui bernama Oi Kaingsha, John Lau Chuan Ho, Zhou Jinkui, dan lainnya. Keenam, peserta dari Barat dan Timur Indonesia. Kongres Pemuda II di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian Barat sampai bagian Timur dari berbagai latar belakang. Ada Muhammad Yamin misalnya, yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat. Dari belahan timur Indonesia, ada Johannes Lemina kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura. Dan Cornelis Revan Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi. Bisa dibayangkan, dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Ketujuh, ada pemuda wanita yang ikut membantu lahirnya Sumpah Pemuda. Tidak hanya laki-laki, namun juga ada pemudi yang ikut membantu dalam Kongres Pemuda masa itu. Sayangnya, dari total 700 pemuda yang ada dalam Kongres Pemuda, hanya 82 orang yang tercatat secara resmi, dan 6 orang diantaranya adalah wanita. Para pemudi hebat tersebut ialah Siti Sundari, Nona Tunggal, Jo Tumbuan, Dian Pantau, Emma Poradirejo, dan Purnama Bulan. 8. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan langsung oleh penciptanya, Wage Rudolf Supratman dengan gesekan biola. Tetapi tanpa syair karena dikhawatirkan kata Indonesia dan merdeka dalam syair lagu itu bisa menimbulkan masalah dengan petugas polisi Belanda. 9. Peserta kongres banyak yang memakai peci. Peci yang diperkenalkan oleh Bung Karno sebagai identitas pergerakan nasional banyak dipakai oleh peserta kongres. Ini juga menandai awal penggunaan peci sebagai identitas pergerakan di forum resmi yang bersifat luas. Namun, karena saat itu peci masih langka di Hindia Belanda, maka sebagian peserta kongres menggunting pinggiran topi Eropanya sehingga menyerupai peci. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari sejarah Sumpah Pemuda. Sangat menarik sekali kan sejarahnya? Sudah lebih dari 8 dasawarsa bangsa Indonesia telah memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu pengingat dari sejarah nasional yang mengagumkan. Kini, sudah tiba saatnya bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk terus bersatu dan membulatkan tekad yang kuat untuk membangun Ibu Pertiwi.
perjuangan para pahlawan yang telah mendirikan bangsa Indonesia haruslah dimaknai dengan sepenuh jiwa. Hari Sumpah Pemuda bukanlah setahun sekali, melainkan akan terus ada di setiap hari dalam perjalanan hidup generasi muda bangsa Indonesia. Busungkan dadamu wahai pemuda, pandanglah ke depan, ikrarkan Sumpah Pemuda dengan sepenuh hati, dan raihlah sebuah kemerdekaan Indonesia yang sejati. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Muda, karya mendunia, bakat minat menulis fakta. Muda, berupaya bisa. Inilah mereka, muda juara. Kamis, 28 Oktober 2021. Hari ini tepat 93 tahun sejak Sumpah Pemuda sorak dikumandangkan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dua 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Perkenalkan, nama saya Mikael Isa Eliakim, kelas 7B. Saya akan mengikuti lomba membaca teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Syair dilantunkan menggugah bara dunia, bumi bersuara, indahnya Indonesia.
Muda Nusantara. Linang darah, gemuruh, tangis jua, tumpah, gertak, sang penjajah berjujur menorehkan sejarah. Kisah merenggut sukma muda Indonesia adidaya, Nusantara, marwah gelora muda, bangkit menjelma, satukan asa. Kami, putra dan putri Indonesia, para juang melukis karya. Kami bertumpah darah yang satu, mengukir cita tanpa ragu. Maju negara, pemuda bangsa.
Lantas, bagaimana pahlawan tanda jasa? Apa kata mereka? Milenial berjalan di tahun wabah dunia. Apa? Pemuda itu sehat, mandiri, dan keren. Pemuda itu adalah penerus bangsa. Pemuda itu harus kreatif. Pemuda itu harapan. Subhanil yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Pemuda harus kreatif untuk bangkit dan tetap produktif. Pemuda itu harus tangguh dan kuat. Pemuda itu harus cakap dalam segala hal. Pemuda itu penuh semangat. Pemuda itu anti narkoba. Pemuda itu energik dan potensial. Pemuda itu hebat. Semangat ya anak-anak. Pemuda itu beriman. Pemuda itu harus peduli. Pemuda itu berkarakter. Pemuda itu pendorong kebangkitan nasional. Pemuda itu generasi emas. Pemuda itu memiliki karakter yang bergejolak dan optimis. Pemuda itu dilarang ngeluh. Pemuda itu tidak mudah menyerah. Pemuda itu cerdas. Pemuda itu sehat mentalnya, baik akhlaknya. Pemuda itu harus gaul dan berjiwa seni. Pemuda itu mengguncang dunia. Pemuda itu penerus perjuangan bangsa. Pemuda itu berkiprah, bukan berpasrah. Pemuda itu cinta lingkungan. Pemuda itu kebanggaan bangsa. Pemuda itu berjiwa Pancasila. Pemuda itu religius. Pemuda itu berjiwa besar. Pemuda adalah semangat tanpa batas untuk memerangi rasa malas. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Ikrarkan dengan sepenuh hati menuju kemerdekaan sejati. Terima kasih pemuda. Kita bisa. Muda bermakna, muda banyak karya. Bersatu untuk bangkit dan tumbuh. Sampai jumpa.